Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Helen, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Matriks dan Aljabar Linier. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi bab 2 untuk subbab 2.1, 2.3, dan 2.5 terkait materi matriks partisi, rank, dan nilai eigen. Untuk subbab 2.1 akan dijelaskan oleh saya sendiri Khalifah. Untuk subbab 2.3 akan dijelaskan oleh Mbak Nur Aziza, dan untuk bab 2.5 akan dijelaskan oleh Mas Marcelino. Untuk subbab 2.1 mengenai operasi elementer dari matriks partisi. Membuat matriks menjadi partisi-partisi tertentu sangat berguna untuk perhitungan dalam teori matriks. Cara menuliskan matriks partisi ini sama dengan menuliskan matriks pada umumnya. Misalkan kita ambil contoh matriks biasa dengan ukuran 2x2, ABCD, dengan ABCD ini merupakan anggota himpunan bilangan kompleks. Kemudian jika kita terapkan operasi baris elementer dengan operasi misalkan R1 dikurang 3R2 atau baris pertama dikurang 3 kali baris kedua, maka operasi tersebut ditunjukkan oleh perhitungan matriks di bawah ini. Nah, matriks 1 min 3, 0, 1 ini merupakan suatu matriks identitas 2x2 dengan kita terapkan operasi baris elementer ini yang sama, R1 dikurang 3R2. Ini akan menjadi 1 min 3, 0, 1. Kemudian jika kita kalikan dengan matriks yang kita ketahui tadi ya, kita misalkan matriks 2x2, maka akan menghasilkan matriks sebagai berikut. Operasi ini secara umum dapat digunakan pada matriks partisi dengan ketentuan OBE yang sudah dijelaskan pada subbab 1.2. Kemudian, operasi baris atau kolom elementer dapat diperumum untuk matriks partisi dengan langkah berikut. Yang pertama, kita bisa menukar dua baris blok matriks atau juga kita bisa menukar dua kolom blok matriks. Kemudian yang kedua, kita bisa mengalihkan baris blok atau kolom blok dari kiri atau kanan dengan matriks non-singular yang ukurannya sesuai. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengalihkan baris blok atau kolom blok dengan matriks dari kiri atau kanan, kemudian menjumlahkannya ke baris atau kolom blok yang lain. Kemudian di sini dijelaskan bahwa matriks elementer umum adalah matriks yang diperoleh dengan menerapkan operasi elementer tunggal ke matriks identitas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai operasi baris atau kolom elementer. Jadi yang pertama, pada saat kita menerapkan suatu operasi ke matriks, nah itu kita bisa memilih mau menggunakan operasi baris atau operasi kolom. Tentunya kita harus memilih salah satu. Jadi dalam satu operasi tidak bisa dicampur untuk operasi baris dan operasi kolom. Kemudian yang kedua, jika kita ingin mengalihkan baris blok matriks partisi dengan matriks non-singular, maka kita harus mengalihkannya dari kiri. Kemudian jika kita ingin mengalihkan kolom blok matriks partisi dengan matriks non-singular, maka kita mengalihkannya dari kanan. Nah, hal tersebut berlaku juga untuk OBE atau operasi kolom di nomor 3. Contohnya, misalkan di sini diketahui suatu matriks ABCD, dengan ABCD ini merupakan matriks partisi dari matriks P. Jika pada matriks P ini kita kenakan OBE nomor 3, maka menjadi seperti berikut. Untuk baris kedua, itu akan berubah menjadi matriks C ditambah dengan perkalian matriks X dengan matriks A. Begitu juga untuk baris kedua kolom kedua, menjadi matriks D ditambah matriks X kalikan D, di mana X ini merupakan suatu matriks yang sesuai dengan matriks A dan matriks B. Nah, tadi di sini dikatakan bahwa jika kita mau mengalihkan baris, maka jika kita mau mengalihkan baris dengan matriks non-singular, maka kita mengalihkannya dari kiri seperti ini. Ya, jadi di contoh ini kita
mencoba menerapkan operasi baris. Maka di sini kita kalikan matriks X itu dari kiri matriks A. Begitu juga untuk yang XB. Maka kita kalikan matriks X dari kiri matriks B. Kemudian selanjutnya, matriks elementer yang diperumum diperoleh dari matriks identitas yang dikenakan 1 kali OBE. Seperti bentuk berikut, di mana OBE nomor 1 dan 3 dikenakan pada suatu matriks identitas. Jadi untuk nomor 1 kita kenakan OBE nomor 1, tapi kalau di contoh ini kita terapkan operasi kolom. Jadi kita tukar dua kolomnya, ya, kolom pertama dengan kolom kedua. Nah, di sini bentuk matriks identitas itu juga sudah merupakan suatu matriks yang dipartisi, di mana di sini IM berarti dia sudah menjadi ukurannya M kali M, yang di sini untuk IN dia merupakan matriks identitas dengan ukuran N kali M. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini kita terapkan operasi baris. Jadi di sini kita terapkan misalkan baris kedua ditambah dengan matriks singular, matriks non-singular X yang dikalikan dengan baris pertama. Jadi di sini R2 ditambah X kalikan R1. Nah, ini karena kita menerapkan operasi baris, maka matriks X-nya kita kalikan dari kirinya matriks, dari baris pertama. Kemudian untuk teorema 2.1 dikatakan, misalkan G merupakan matriks elementer yang diperumum yang diperoleh dengan menerapkan operasi baris atau kolom elementer pada I atau matriks identitas. Jika operasi baris atau kolom elementer yang sama dilakukan pada blok matriks A, maka hasil dari operasi baris atau kolom tersebut merupakan perkalian GA atau AG. Contohnya, dengan menambahkan masing-masing elemen pada baris kedua dengan 2 kali elemen pada baris pertama, kita bisa peroleh bentuk sebagai berikut. Jadi misalkan ada satu matriks identitas, di sini 2 kali 2, kemudian kita terapkan operasi baris elementer, di mana baris kedua ditambah dengan 2 kali baris pertama, maka menjadi 1, 0, 2, 1. Nah, kita misalkan ini sebagai matriks G, karena dikatakan tadi matriks G merupakan matriks elementer yang diperumum yang diperoleh dengan menerapkan operasi baris atau kolom pada I atau pada matriks identitas. Jadi di sini ada suatu matriks identitas, kita terapkan OBE, nah kita dapat matriks ini, kita anggap ini sebagai matriks G. Kemudian kita misalkan punya matriks A dengan ukuran 2 kali 2, min 1, 0, 2, 1. Jika operasi baris elementer yang sama, tadi B2 ditambah 2B1 kita terapkan pada matriks A, maka kita peroleh matriks baru yaitu sebagai berikut. Min 1, 0, 0, 1. Nah, kemudian kita akan periksa apakah betul jika kita buat matriks GA, matriks G dikalikan A, akan sama dengan matriks A yang diterapkan operasi baris elementer yang sama dengan OBE yang diterapkan pada matriks identitas di atas ini. Kemudian di sini untuk matriks G tadi kita tahu bahwa 1, 0, 2, 1. Kemudian untuk matriks A-nya adalah yang ini, min 1, 0, 2, 1. Maka akan diperoleh matriks GA sebagai berikut. Min 1, 0, 0, 1. Nah, kita bisa lihat bahwa matriks GA ini sama dengan matriks A yang kita terapkan operasi baris elementer B2 ditambah 2B1 tadi. Jadi ini yang dimaksud oleh teorema 2.1. Jika kita menerapkan operasi baris atau kolom elementer pada I, dan kemudian kita dapatkan matriks baru yaitu matriks D, nah kemudian jika kita terapkan operasi baris atau kolom elementer yang sama pada suatu matriks A, ya, nanti hasilnya itu akan sama dengan hasil dari GA atau AG. Seperti itu. Kemudian untuk subbab 2.3 akan dijelaskan oleh Mbak Nur Aziza. Selanjutnya, subbab 2.3, rank dari perkalian dan jumlah. Pada pembahasan sebelumnya telah didefinisikan bahwa
rank suatu matriks dinyatakan dengan bilangan non-negatif R pada matriks IR 0, 0, 0 yang diperoleh dari hasil operasi elementer pada A, di mana bentuk IR ini adalah suatu matriks identitas dengan R-nya berukuran M kali N. Rank suatu matriks A dinotasikan sebagai rank A, dan rank A ini sama dengan 0 jika dan hanya jika A-nya 0. Jadi maksudnya suatu rank A itu sama dengan 0 jika nilai A-nya juga sama dengan 0, dimana kita tahu bahwa suatu rank ini didapatkan dari hasil operasi elementer. Ini berarti tidak mengubah dari suatu nilai dari rank matriks asalnya. Rank baris ataupun kolom dari matriks A merupakan dimensi dari ruang vektor yang direntakan oleh baris kolom matriks A. Bisa juga kita katakan bahwa rank baris ataupun kolom dari matriks A ini adalah banyaknya baris kolom yang memuat satu, karena satu ini merupakan suatu matriks identitas yang berukuran R, yang sesuai dengan definisi yang telah dijelaskan tadi. Jadi misalkan rank baris dari matriks A M kali N adalah R dan rank kolomnya adalah C, maka dapat ditunjukkan bahwa R ini sama dengan C. Asumsikan kolom matriks A ini terdiri dari C1, C2 sampai dengan Cn, yang mana C1 sampai Cn ini tidak bergantung linear dan merentang pada ruang kolom matriks A. Dan untuk kolom ke C dari matriks A ini, C-nya terdiri dari 1, 2, sampai dengan ke N, maka AC-nya dapat diperoleh D1C C1 ditambah D2C C2 sampai dengan DCC CC menghasilkan C DJ. Dengan C-nya ini C1 sampai dengan CC dan DJ-nya ini merupakan transpose dari DIC D1C sampai dengan DCC. Misal D sama dengan DIC, di mana DIC ini terdiri dari D1, D2 sampai dengan Dn, maka A sama dengan C kali D dan D-nya merupakan suatu matriks berukuran C kali N. Hal ini mengakibatkan untuk setiap baris di A merupakan kombinasi linear dari baris di D, maka didapatkan nilai R-nya lebih kecil dari nilai C, yang nantinya akan memunculkan banyak solusi untuk menyelesaikan permasalahan dari sistem persamaan linear. Dan suatu sistem persamaan linear agar memiliki solusi, maka rank baris dan rank kolomnya harus bernilai sama, di mana kesamaan ini dapat dilihat melalui relasi bahwa dimensi dari ruang kolom, yaitu IM-nya adalah suatu rank dari matriks A. Ingat bahwa kernel ataupun ruang nul dan image dari matriks A M kali N ini adalah suatu transformasi linear dengan formulasi ker A
sama dengan X elemen himpunan C pangkat N, yang mana AX-nya sama dengan 0 dan IM-nya adalah AX dengan X-nya elemen himpunan C pangkat N. Maka didapatkan baris dari rank matriks X-nya yaitu RRX dan kolom rank matriksnya CRX, maka CRX-nya sama dengan dimensi dari IMX atau dimensi dari rank X-nya. Karena AX-nya sama dengan 0, sehingga A konjugat AX-nya sama dengan 0, maka C kali RA-nya sama dengan CR A konjugat A sama dengan dimensi IM A kurang dari sama dengan dimensi IM A konjugat sama dengan CR A konjugat. Sehingga CR A konjugat ini nilainya kurang dari sama dengan CR A double konjugat sama dengan CRA. Jadi CRA ini bernilai sama dengan CRA konjugat. Karena CRA ini sama dengan RRA transpose, sehingga didapatkan CRA-nya adalah CRA konjugat sama dengan RRA sama dengan RRA pada himpunan C. Contohnya, misal suatu matriks A bernilai 1, 2, min 2, 1, dan 4, 3, maka untuk menentukan rank baris dan kolomnya dapat dicari dengan menggunakan perhitungan operasi baris elementer terhadap matriks A. Jadi untuk perhitungan pertama kita akan mereduksi baris kedua, menghitung baris kedua ditambah 2 kali dari baris pertama, menghasilkan matriks 1, 2, 0, 5, dan 4, 3. Selanjutnya, baris ketiga akan dikalikan dengan negatif 4 kalinya dari baris ke-1, sehingga menghasilkan matriks 1, 2, 0, 5, dan 0, min 5. Selanjutnya, pada baris kedua akan direduksi dengan dikalikan 1/5-nya, menghasilkan matriks 1, 2, 0, 1, dan 0, 5. Dan perhitungan terakhir kita lihat baris ketiga akan dijumlahkan dengan 5 kalinya baris pertama, sehingga kita dapatkan bahwa matriks baris eselon tereduksinya adalah 1, 2, 0, 1, dan 0, 0. Jadi didapatkan bahwa rank baris dari matriks A-nya bernilai 2 dan rank kolom dari matriks A juga bernilai 2. Artinya suatu matriks A memiliki rank baris dan kolom yang sama, yang berarti sistem persamaan linearnya mempunyai solusi yang akan diselesaikan. Teorema 2.6 Sylvester
Misalkan A dan B merupakan matriks kompleks berturut-turut berukuran M kali N dan N kali P, maka rank A kali B sama dengan rank B dikurangi dimensi dari IMB peririsan ker A. Akibatnya, rank A ditambah rank B dikurangi N mempunyai nilai yang lebih kecil dari rank A kali B, dan rank A kali B-nya lebih kecil dari minimal rank A dan rank B. Jadi teorema ini digunakan untuk perkalian 3 buah matriks di mana nilai dari suatu rank perkalian A, B, C-nya ini lebih besar dari sama dengan rank penjumlahan rank A kali B ditambah rank B kali C dikurangi rank B-nya. Misalkan suatu matriks A 1, 2, min 2, 1, 4, 3 dan suatu matriks B 1, min 2, 4, 2, 1, 3 akan ditentukan rank dari matriks A dan B. Untuk menghitung rank suatu matriks, kita menggunakan operasi baris elementer terlebih dahulu untuk menghasilkan ref-nya A atau reduce row echelon form atau bentuk echelon baris tereduksinya dari suatu matriks A. Kita dapatkan bahwa rank A sama dengan rank dari rank bentuk echelon baris tereduksi dari A-nya sama dengan rank dari matriks echelon baris tereduksi dari A-nya 1, 2, 0, 1, 0, 1 didapatkan 2. Dan untuk rank B-nya sama dengan rank dari matriks echelon baris tereduksi B-nya, yaitu rank dari 1, min 2, 4, 0, 1, min 1 sama dengan 2. Selanjutnya akan ditentukan penjumlahan rank dari rank A plus rank B dikurangi N dan minimal ranknya, minimal rank A dan rank B, sehingga didapatkan untuk rank A plus rank B dikurangi N-nya, rank A-nya 2 dan rank B-nya 2 dan nilai N-nya 2, didapatkan nilai 2, hasilnya 2. Dan untuk minimal rank A dan rank B-nya minimal 2,2, maka minimal rank AB-nya 2. Selanjutnya kita akan ditentukan rank dari matriks perkalian B kali A, yaitu matriks B-nya 1, min 2, 4, 2, 1, 3 akan dikalikan dengan matriks 1, 2, min 2, 1, 4, 3. Jadi rank B kali A-nya sama dengan rank dari matriks echelon baris tereduksi dari B kali A-nya. Karena rank
B kali A-nya sama dengan 2. Jadi dua matriks tersebut, yaitu matriks A dan matriks B-nya, memenuhi ketaksamaan dari rank A plus B dikurangi N kurang dari sama dengan rank A kali B, rank B kali A kurang dari sama dengan minimal rank A, rank B. Teorema 2.7. Misalkan A dan B merupakan matriks M kali N, serta C dan D merupakan matriks yang dipartisi berturut-turut, yaitu C sama dengan matriks IM dan D sama dengan A matriks AB. Maka rank A plus B sama dengan rank A ditambah rank B dikurangi dimensi dari ker C beririsan dengan IMD dikurangi dengan dimensi dari IMA konjugat yang beririsan dengan IMB konjugat. Contohnya, suatu matriks A bernilai 1, 2, 3, 2, 4, 7 dan matriks B bernilai 2, 4, 8, 1, 3, maka diperoleh matriks partisinya adalah sama dengan 2, dan untuk C-nya sama dengan IM M sama dengan 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, dan D-nya suatu matriks partisi yang bernilai 1, 2, 3, 2, 4, 7, 2, 4, 8, 1, 2, 3. Selanjutnya akan ditentukan penjumlahan rank dari matriks A dan B. Untuk A plus B sama dengan matriks A ditambah matriks B menghasilkan matriks 3, 6, 11, 3, 6, 10. Dan untuk matriks dengan operasi baris elementer didapatkan matriks eselon baris tereduksi dari A plus B-nya, yaitu 1, 2, 11/2, 0, 0, dan 1. Maka didapatkan rank penjumlahan dari matriks A plus B-nya sama dengan rank dari matriks eselon tereduksi A plus B adalah 2. Selanjutnya akan ditentukan rank A plus rank B dikurangi dimensi dari kernel C yang beririsan dengan IMD dikurangi dimensi dari kernel A konjugat yang beririsan dengan IMB konjugat. Untuk RFA-nya atau matriks eselon baris tereduksinya dari A adalah 1, 2, 3, 0, 0, 1. Maka rank A sama dengan rank dari matriks eselon tereduksi A, yaitu 2. Dan untuk ref B-nya atau matriks eselon baris tereduksi dari B-nya bernilai 1, 2, 4, 0, 0, 1, maka rank B-nya sama dengan
rank dari matriks eselon tereduksi dari B-nya, yaitu 2. Maka penjumlahan dari rank A ditambah rank B menghasilkan 2 ditambah 2, yaitu 4. Dan untuk matriks eselon baris tereduksi dari C-nya, kita dapatkan 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Sehingga kernel C-nya merentang 1, 0, merentang matriks 1, 0, min 1, 0, dan matriks 0, 1, 0, min 1. Untuk matriks eselon tereduksi dari D transposnya bernilai matriks 1, 2, 2, 1, 0, 1, 2, min 2, 0, 0, 0, 0. Sehingga matriks partisi dari D-nya atau IMD-nya adalah merentang matriks 2, min 1, 1, 0, dan matriks min 5, 2, 0, 1. Sehingga didapatkan dimensi dari kernel C yang beririsan dengan matriks partisi dari D-nya sama dengan dimensi dari himpunan tak 0 sama dengan 0. Maka untuk matriks eselon baris tereduksi dari A konjugatnya yang bernilai 1, 2, 0, 1, dan 0, 0 ini menghasilkan kernel A konjugatnya adalah merentang matriks dari 0, 0. Sehingga untuk matriks dan juga matriks eselon baris tereduksi dari transpose B konjugat bernilai 1, 2, 3, 0, 0, 1 menghasilkan matriks partisi dari B konjugatnya adalah merentang matriks min 2, 1, 0. Sehingga dimensi kernel A konjugat beririsan dengan partisi matriks dari B konjugat adalah dimensi dari himpunan kosong. Sehingga rank A plus rank B dikurangi dimensi dari kernel C yang beririsan dari matriks partisi D dikurangi dimensi dari kernel A konjugat yang beririsan dengan matriks partisi dari B konjugat adalah 2 ditambah 2 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 4. Jadi didapatkan rank penjumlahan dari rank penjumlahan matriks rank dari matriks A plus B sama dengan rank A plus B rank A ditambah rank B dikurangi dimensi dari kernel C yang beririsan dengan matriks partisi D dikurangi dimensi kernel A konjugat yang beririsan dengan matriks partisi dari B konjugat, yaitu 2 ditambah 2 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan 4.
Ya, selanjutnya adalah sebab 2.5 yaitu argumen kontinuitas dan fungsi matriks. Nah, argumen kontinuitas merupakan salah satu teknik dalam teori matriks yang sering digunakan. Matriks AB dan BA mempunyai nilai eigen, himpunan nilai eigen yang sama ketika A dan B keduanya merupakan matriks persegi yang ukurannya sama. Nah, jika A merupakan matriks invertible, maka dapat disimpulkan bahwa AB dan BA adalah sama karena AB sama dengan A kali BA kali A inverse. Nah, jika A itu merupakan matriks singular dengan mempertimbangkan A plus epsilon I, nah kita ambil delta yang lebih besar dari 0 sedemikian sehingga A ditambah epsilon I itu invertible untuk semua epsilon ya, dengan epsilonnya berada pada interval 0 delta, interval terbuka 0 delta. Nah, dengan demikian A plus epsilon I dikalikan B sama dengan B dikalikan A plus epsilon I. Mempunyai himpunan nilai eigen yang sama untuk setiap epsilon elemen interval terbuka 0 delta. Nah, jadi di sini konsepnya adalah kita akan menentukan matriks lain ya, dengan menambahkan perkalian antara epsilon dengan identitas. Sedemikian sehingga matriks yang barunya itu merupakan matriks yang tidak matriks yang invertible ya, matriks yang invertible atau matriks yang tidak singular ya, seperti itu. Oke, nah berikut adalah contohnya. Nah, misalkan A itu matriks 0 1 min 1 0 ya, dan B-nya itu matriks 1 1 min 1 1. Nah, matriks A dan B ini memenuhi persamaan AB sama dengan BA. Ya, karena ya ini kita buktikan ya AB itu sama dengan kalau dikalikan A kali B itu jadi min 1 1 min 1 min 1. Nah, kalau B kali A juga sama dengan min 1 1 min 1 min 1. Nah, selanjutnya kita akan tentukan matriks A kali B kali A kali A inverse. Nah, di sini A inverse-nya itu adalah jadi A-nya ini kita invertkan jadinya 0 min 1 1 0. Ketika kita kalikan ini dengan A kali BA kali A inverse itu diperoleh min 1 1 min 1 min 1. Nah, jadi jika A B sama dengan BA maka AB sama dengan A kali BA kali A inverse. Nah, oke, selanjutnya di sini ada teorema 2.9. Nah, misalkan A merupakan matriks berukuran n kali n, ya matriks persegi. Jika A merupakan matriks singular, maka terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga A plus epsilon I merupakan matriks non-singular untuk semua epsilon elemen 0 delta. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan A merupakan matriks singular. Nah, misalkan ini A-nya adalah min 1, 2, 0, 0. Ya, A-nya ini merupakan matriks singular ya, karena kalau misalnya kita hitung determinannya itu juga 0. Dan ketika karena determinannya itu 0, maka inverse-nya tidak ada ya, tidak bisa diinverskan. Nah, sekarang kita ambil epsilon lebih besar dari 0 dan akan kita pilih delta yang lebih besar dari 0 itu kemudian ya. Sehingga A ditambah epsilon I itu sama dengan ini min 1 2 0 0. Kita tambahkan epsilon 1 0 0 1 itu akan menyebabkan akan menghasilkan ini 1 plus epsilon 0 epsilon. Nah, ketika kita cari determinannya, kita hitung determinannya, itu akan diperoleh epsilon kali min 1 plus epsilon. Nah, matriks A plus epsilon I ini merupakan matriks non-singular jika determinannya tidak 0. Nah, maka determinan A plus epsilon I ini 0
ketika apa? Ketika epsilonnya itu 0 dan ketika epsilonnya itu sama dengan 1. Ya. Jadi, karena kita ingin determinan A plus epsilon I-nya itu tidak 0, determinannya, maka kita eliminasi untuk epsilon lebih besar 0 dan untuk epsilon sama dengan 0 dan epsilonnya yang sama dengan 1 kita hilangkan. Nah, jadi matriks A plus epsilon I merupakan matriks non-singular untuk semua epsilon yang berada di interval terbuka 0, 1. Nah, jadi dengan 0 dan 1-nya ini tidak ikut ke dalam ini. Nah, dengan kata lain, kita dapat pilih delta itu sama dengan 1, ya, di mana delta ini sama dengan 1 kan dia lebih besar dari 0, yang menyebabkan A plus epsilon I itu menjadi matriks yang non-singular. Nah, selanjutnya di sini ada teorema 2.10. Nah, misalkan C dan D itu merupakan matriks persegi berukuran n kali n yang mempunyai relasi seperti berikut. C kali D transpose ditambah D kali C transpose sama dengan 0. Nah, jika D merupakan matriks non-singular, maka untuk setiap matriks persegi A dan B itu berlaku ini. Ya, determinannya A, B, C, D itu sama dengan determinan A kali D transpose plus B kali C transpose. Nah, identitas ini tidak berlaku apabila D-nya ini bukan matriks non-singular. Ya. Jadi ketika D-nya itu matriks singular, maka nggak berlaku ini. Nah, contohnya di sini misalkan C-nya adalah 0, 1, 1, 0, dan D-nya adalah 1, 0, 0, min 1. Nah, matriks D ini dia matriks non-singular, karena determinannya tidak 0. Ya. Ketika matriks tersebut memenuhi persamaan ini, C D transpose plus DC transpose sama dengan 0. Ya, karena 0, 1, 1, 0. Ya, ini kita hitung. Ya, itu menghasilkan 0 ya. Jadi C sama D-nya ini memenuhi yang di sini tadi. Nah, misalkan A-nya itu adalah matriks ini, B-nya matriks ini, maka determinan blok dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi tadi A, B-nya ini, ya kita susun A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, dan di sini. Kita bisa hitung menggunakan rumus yang tadi, determinan dari A kali D transpose ditambah B kali C transpose. Tinggal kita hitung dulu A kali D transpose plus B kali C transpose-nya, sehingga diperoleh ini. Ya, kita hitung, habis itu kita hitung determinannya, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi diperoleh determinannya adalah min 4. Nah, selanjutnya akan ditentukan determinan dari A D transpose ditambah B kali C transpose. Nah, kita hitung juga hasilnya min 4, sehingga ini tadi sama dengan ya, ini sama dengan ini. Jadi bisa kita lihat bahwa determinan blok ini itu sama dengan determinan dengan menggunakan rumus yang di sebelahnya, sebelah kanannya, ruas kanannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah fungsi matriks ya. Nah, fungsi matriks itu bisa berupa determinan matriks, misalkan trace dari matriks, itu juga berupa fungsi matriks ya, yang memetakan elemen dari matriks persegi ke bilangan real ya, ke bilangan real atau bilangan kompleks gitu. Nah, selain itu juga bisa kita menentukan ya, kayak semacam pangkat, matriks dipangkatkan ya, kayak misal A kuadrat itu juga merupakan fungsi matriks. Nah, ada beberapa fungsi matriks yang bisa kita tentukan, itu yang berada pada kalkulus, itu yaitu di sini barisan ya. Barisan itu juga misalnya di matriks itu berupa barisan elemennya.
Jadi setiap elemen di matriks itu dia berupa barisan, bentuk-bentuk dari barisan atau fungsi lah, begitu. Nah, ini si matriks ini akan konvergen ke 0, 1, 1, 0 ketika K-nya itu menuju tak hingga. Jadi masing-masing ini kita cari limitnya atau konvergenannya ketika K-nya menuju tak hingga. Jadi diperoleh matriks yang seperti ini. Jadi sama seperti pada barisan pada umumnya ya. Jadi cuman dalam hal ini dia bentuknya berupa matriks ya, yang elemen-elemennya berupa barisan. Nah, begitupun juga untuk turunan ya, untuk turunan dan integral ya, yang kedua. Nah, jadi sama saja misalkan di sini ada matriks yang berisi fungsi-fungsi seperti yang tadi di atas itu, sama kayak di barisan tadi. Nah, ketika ingin mencari turunan dari matriks ini, kita sama aja kayak kita menghitung turunan di masing-masing elemennya. Ya, jadi misalnya seperti ini, 2T seperti T kuadrat 0. Nah, ini kita hitung turunannya itu tinggal kita hitung masing-masing. Ya, 2T itu turunannya adalah terhadap T2. Terus seperti kita turunkan jadi minus T kuadrat. Nah, T kuadrat jadi 2T, 0 jadi 0. Nah, jadi turunan dari matriks A itu adalah ini. Jadi sama seperti pada turunan pada umumnya ya. Cuma di sini dihitungnya per elemen dari matriks. Begitupun juga untuk integral. Seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kami untuk bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.